صلوا عليه وسلموا حتى جنة ونعيما صلوا عليه سلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي وآله fardun. Coba dibuka. Kita akan baca qasidah dikit lagi boleh? Nanti qasidah ini akan saya jelaskan isinya, akan kita nikmati. Tapi sebelumnya saya mau nanya, yang di jalan sonnya nyala atau mati? Sudah nyala ya? Tadi ada laporan sonnya mati ya. Boleh saya nanya lagi, ini kira-kira yang di jalan posisinya dari mana sampai ke mana? Dari jembatan sampai kemana? Nanti tolong diinfokan ke saya ya, biar kita bisa menyapa siapa yang ada di sana. Jadi mohon maaf teman-teman, bapak ibu yang duduknya di jalanan. Insya Allah 2 bulan lagi kalau jenengan kesini duduknya enggak di jalanan. Insya Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Sallu alaihi wa sallimu taslima تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي وآله فرض فمن ينظر هنا لجحيما من لم يصلي لم يفز بشفاعتي ويصد عن حوض النبي عقيبا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tadi di sini dikatakan sallu alaihi wasallimu taslima. Hei umat Islam, hendaknya kalian bersolawat
dan bersalam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tanalu jannatan wa na'ima, sehingga kalian akan mendapatkan jannatan, surga dan segala kenikmatannya. Allahu yajzi man yusalli marratan 'asharan wa yaskunu fil jinani muqima. Allah membalas setiap orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah balas dengan 10 solawat dari Allah Ta'ala. Wa yaskunu fil jinani muqima. Dan orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat, yaskunu fil jinani muqima, dia akan tinggal di surga abadi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Inna salata ala rasuli wa alihi fardun. Sungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah fardun, kewajiban bagi setiap muslim yang Allah berikan kepada muslim manapun dan siapapun muslimnya, wajib bersolawat kepada Nabi dan wajib bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Faman yungkiruha, siapa yang mengingkari kewajiban solawat kepada Nabi dan mengingkari kewajiban solawat kepada keluarga Nabi, maka nala jahima, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kalian banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sehingga kalian mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Suatu pagi Baginda Muhammad SAW keluar dari rumah, tampak wajahnya berseri-seri. Rasul itu dalam kondisi yang biasa, wajahnya udah berseri-seri, wajahnya menyenangkan, wajahnya menyejukkan, wajahnya menenteramkan, wajahnya mendamaikan, wajahnya membuat yang gelap menjadi sirna, wajahnya membuat yang galau pun menjadi bahagia. Itu dalam kondisi yang biasa. Tetapi pagi itu di luar kebiasaan, sangat luar biasa. Wajah Nabi tampak sangat berbahagia dan para sahabat pun takjub melihat keindahan paras Nabi Muhammad SAW, melihat keindahan wajah Rasul yang indahnya melebihi saat-saat sebelumnya. Maka sahabat pun mengerti Rasul barusan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Rasul barusan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka ditanyalah oleh para sahabat, wahai Rasulullah, mengapa kami melihat wajahmu sangat berbahagia? Maka Rasul pun menyatakan, baru saja malaikat Jibril datang menghadap kepadaku. Baru saja malaikat Jibril datang menghadapku dan mengatakan, absyir, berbahagialah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala baru saja memerintahkan aku, kata malaikat Jibril, untuk menyampaikan salamnya Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya siapapun dari umatmu yang mau bersolawat kepadamu satu kali, Allah akan langsung bersolawat kepadanya 10 kali. Inilah yang membuat Rasulullah berbahagia. Karena dengan 10 solawat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tidak ada satu muslim pun yang akan masuk neraka. Setiap muslim akan masuk surganya Allah. Dan itulah harapan Nabi Muhammad SAW. Seluruh jami' ummatih, seluruh umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pernah menyatakan, seluruh umat ini tidak akan masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, wala ana, tidak pula aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Semuanya akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Dan sungguh beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian terbesar dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain iri kepada kita semua. Umat yang lain, bahkan nabi-nabi yang lain, iri kepada kita umatnya Rasulullah. Karena rahmatnya Rasulullah yang besar ini oleh Rasul digerojokkan kepada umatnya, diberikan kepada umatnya, dihadiahkan kepada umatnya. Dan Allah menyatakan, siapa yang solawat satu kali, Allah berikan 10 solawat. Artinya Allah menggerojok rahmatnya yang menjadi penyebab masuk surga tersebut lantaran orang mau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lantaran orang mau solawat pada Rasulullah. Terkadang orang menganggap remeh duduk bersolawat. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, di situ Rasul menyatakan, sungguh akan menyesal
sungguh akan menyesal. Bil makna, orang yang duduk dia tidak berzikir kepada Allah dan dia tidak mau bersolawat kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang duduk biasa, bukan duduk di majelis zikir, duduk biasa di rumahnya atau dia duduk di suatu tempat, dia tidak mau sekali berzikir dan tidak mau sekali bersolawat pada Rasul. Rasul menyatakan duduknya itu akan membawa penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kaki kita dipaksa, tangan kita dipaksa, badan kita dipaksa untuk hadir di majelis ini dan majelis-majelis yang lain yang serupa. Lisan kita dipaksa untuk apa? Untuk sholawat pada Rasulullah SAW. Ini pertanda insyaallah semua orang yang hadir di sini ataupun di majelis-majelis yang serupa ini dimanapun berada, orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah mencintai seorang hamba kecuali lisan hamba itu akan digunakan oleh Allah untuk memuji kekasih Allah Ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Nabi. Karena itu para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan wujub shalah ala Nabi, kewajiban bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hukum bersalawat bukanlah sunnah, hukum bersalawat adalah wajib. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kapan kewajiban salawat itu diberlakukan. Imam Syafi'i mengatakan kewajiban bersalawat ini kepada Nabi Muhammad SAW diberlakukan pada setiap salat, pada at-tahiyat akhir. Di situ wajib salawat bukan cuma kepada Nabi, tapi salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga barang siapa, untuk menunjukkan keagungannya solawat, barang siapa yang solat, sekhusyuk apapun solatnya, sepanjang apapun solatnya, seindah apapun solatnya, sehebat apapun solatnya, sebesar apapun jamaahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menutup solatnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mengapa keluarga Nabi dicantumkan? Karena Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada seluruh umatmu, aku tidak minta balasan apa-apa illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta pada keluargaku. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita diwajibkan oleh Allah mendoakan seluruh keluarga Nabi. Setiap solat kita disuruh mendoakan. InsyaAllah dengan kita mau bersolawat pada Rasul, mau bersolawat pada keluarga Rasul, maka solawat itu akan kembali kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, hening, nggak ada suara, yang ada hening. Dan niatnya cuma satu. Saya mau nanya, kira-kira kalau kita sekarang bisa melihat Rasulullah SAW, mau atau nggak mau? Pengen atau nggak pengen? Seneng atau nggak seneng? Yang jadi masalah, udah bisa belum? Kenapa kok belum bisa? Tapi kabar gembira, kalau kita nggak bisa, Rasul bisa. Kalau kita nggak bisa, Rasulullah bisa melihat kita. Rasulullah bisa mendengar kita. Rasulullah bisa mendatangi kita. Rasulullah bisa menyebut nama kita. Karena itu Rasul memberikan semangat terus kepada umatnya. Jangan kalian jadikan makamku, kuburku seperti hari raya. Para ulama mengatakan seperti hari raya yang ramainya cuma setahun sekali, ziarahnya cuma setahun sekali. Jangan seperti itu, kunjungi aku yang sering, makna yang tersembunyi seperti itu. Kemudian Rasul ngasih kabar gembira, kalau enggak bisa, dimanapun kalian berada, ucapkan salam kepadaku, maka salamu akan nyampe kepada aku, dan aku pun menjawab waalaikumsalam. Dan untukmu juga ucapan salam. Makanya ahlu sunnah wal jamaah diajak bareng-bareng, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi dibaca ya Sayyidah Sadat, ini cuman akhina Ali malam hari ini konsentrasinya buyar tadi dikit. Mungkin grogi kena majelisnya ini ya.
Konsentrasinya buyar. Ya Sayyidah Sada ji'tuka qasidan. Ini syair menurut riwayat, walaupun ada orang yang membantah menyanggah, syair ini menurut riwayat adalah karya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Karya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Diceritakan di situ, walaupun di kitab Al-Mustatraf syair ini juga dikutip. Pengarang kitab Al-Mustatraf mengatakan, saya baca ini ketika saya ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mengatakan saya mengarang ini, tidak. Imam Abu Hanifah menurut riwayat beliau yang ngarang. Ceritanya bagaimana? Imam Abu Hanifah itu nulis syair pujian pada Rasulullah SAW. Ya. Ya Sayyidah Sadati ji'tuka qasidan. Wahai pemimpinnya, seluruh pemimpin, ji'tuka qasidan. Aku mendatangimu dengan sebuah tujuan. Ini niat muziarah Sayyidina Imam Abu Hanifah. Tulis syair panjang, cuma tadi disingkat. Kalau dibaca semua rampungnya subuh di majelis ini. Panjang gitu ya. Panjang sekali. Selesai nulis itu, maka disimpan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau berniat, saya akan bacakan ini di hadapan Rasulullah SAW. Saya akan ziarah. Saya akan baca ini di hadapan Rasulullah di makamnya. Berangkatlah Imam Abu Hanifah. Tapi beliau heran, Madinah saat itu ya, di masa Imam Abu Hanifah tidak seperti sekarang. Madinah di dewasa itu tidak seperti sekarang, karena pemerintahnya berbeda. Madinah dewasa itu pemerintahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Abu Hanifah begitu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, dengar suara muadzin. Sebelum azan itu membacakan qasidah, ya Sayyidah Sadati ji'tuka qasidan. Semua yang ditulis Imam Abu Hanifah dibacakan sama muadzin. Heran Imam Abu Hanifah, heran. Saya ini nulis nggak ada yang tahu. Saya kantongi, nggak ada yang ngerti. Ini kok sudah sampai di Madinah dibacakan muadzin. Maka selesai bertemu Imam Abu Hanifah dengan muadzin. Beliau bertanya, dari siapa dan dari mana kamu dapatkan puisi ini, syair ini? Beliau jawab, aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Kaget Imam Abu Hanifah. Maksudmu dari Rasulullah? Aku bermimpi Imam Abu Hanifah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian membacakan syair ini di hadapan Rasulullah SAW. Ini muadzinnya nggak ngerti kalau di hadapannya Imam Abu Hanifah ini. Aku bertemu Imam Abu Hanifah lagi mendatangi Rasul membacakan syair ini di hadapan Rasulullah SAW sampai selesai, dan aku menghafalnya. Aku menghafalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sidqun niat yang luar biasa. Walaupun syair ini belum dibacakan, seorang muadzin di Masjid Nabawi di kala itu sudah mendengarnya dan melihat Imam Abu Hanifah dalam mimpi mendatangi Rasulullah SAW. Yakni magbul inda Rasulullah SAW. Pujian ini menyampaikan beliau kepada Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita muji-muji Rasulullah seperti ini membuat Rasulullah bahagia. Dan kalau Rasul bahagia, Allah pun ridha. Apa yang buat Rasul bahagia, Allah pun ridha. Apa yang buat Rasul senang, Allah pun ridha. Bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang gak ada manfaatnya, bukan sesuatu yang menghambur-hamburkan. Kita kumpul untuk ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita andalkan? Salat. Mohon maaf, salat kita ini coba lihat sajalah, sudah bagus atau sangat jelek? Jujur, sangat jelek. Sangat jelek. Puasa, sudah bagus atau sangat buruk? Sangat buruk. Tadi yang menyebabkan belum bisa melihat mata kan? Melihat dengan mata. Mata kita ini sangat bagus atau sering yang enggak bagus? Sering lihat yang enggak bagus. Ini mata kita. Makanya ya ru'mudul a'yan, kata Habib Ali Al-Habsyi dalam syairnya, "Hei, hadrah, orang-orang yang matanya belean, lihat enggak kalau Rasulullah datang gitu?" Di Rasulullah datang enggak ada yang bisa lihat. Pernah kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, beliau lagi ceramah radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau menghentikan ceramahnya, turun dari mimbar. Beliau duduk bersimpuh di depan muridnya yang lagi tidur ketika beliau ceramah. Muridnya itu di depan sendiri tapi tidur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau lagi ceramah, lihat muridnya tidur, berhenti ceramah, turun dari mimbar, duduk bersimpuh khusyuk, seakan-akan muridnya itu guru, sedangkan gurunya adalah murid.
Maka murid yang lain heran, ini yang tidur ngorok ini kok luar biasa nih ya. Sampai guru saya bersimpul seperti itu. Setelah sekian saat, muridnya terbangun kaget, kok ada gurunya di depannya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, apa yang disampaikan Rasul kepadamu tadi pegang ya, dipertahankan ya, dengarkan baik-baik. Kemudian beliau naik ke mimbar ceramah lagi. Artinya apa? Semua yang hadir nggak lihat kalau murid itu lagi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat Rasulullah hadir dalam mimpi muridnya, karena tidak ada judulnya Rasul itu mimpi khayalan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa bermimpi bertemu aku, dia betul-betul bertemu aku. Di orang lain alam mimpi, tapi buat orang yang bisa melihat, yang matanya enggak belekan, maka dia bisa melihat betul-betul Rasulullah hadir sallallahu alaihi wasallam. Itu murid-murid enggak ada yang lihat, tapi ini gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa melihat. Lah mata kita ini mata jujur saja diracuni oleh banyak hal. Baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mata kita kotor. Nah, terus apa kira-kira nanti di hari kiamat kita bisa melihat Rasulullah SAW? Nah, di dunia saja kita belum bisa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di akhirat kira-kira bisa enggak? Orang-orang yang soleh karena takut di akhirat nanti enggak bisa lihat, maka berjuang. Siapa yang bisa melihat di dunia pasti akan bisa lihat di akhirat. Beliau-beliau berjuang, kami di dunia harus bisa melihat Rasulullah SAW. Karena melihat Rasulullah itu syarat keberhasilan. Kalau orang pengen berhasil, ya lihat Rasulullah, berjuang di situ. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu malam Sayyidatuna Aisyah itu jarumnya kan jatuh, jahit. Jadi istri Rasul itu ya jahit sendiri. Jarumnya jatuh. Lantainya bukan keramik, tapi lantainya pasir. Lantainya pasir. Cari enggak kepegang, enggak ketemu. Ya, jarum jatuh di pasir. Nyarinya kira-kira mudah atau susah itu? Susah. Pakai tintir lagi, tintir yang redup. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Datang dari luar gitu, masuk. Begitu pintu dibuka, rumah itu jadi terang benderang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah yang lagi duduk nyari jarum tadi, tiba-tiba bisa lihat jarumnya ada. Maka tidak ngambil jarumnya, langsung noleh ke arah sumber cahaya. Dan yang dilihat adalah kekasihnya, yang dilihat adalah suaminya tercinta, yang dilihat adalah pujaan hatinya. Maka dengan sangat romantis Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma'adwa wajhak ya Rasulullah, duhai Rasulullah, sungguh sangat bercahaya wajahmu ini, sungguh sangat bercahaya. Maka Rasul pun menambahkan, mengomentari ucapan Sayyidatuna Aisyah itu dengan kalimat, ya, sungguh celaka, al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah, kama qala sallallahu. Sungguh celaka orang nanti yang di hari kiamat enggak bisa lihat aku. Karena wajah yang ganteng begitu, wajah yang bercahaya begitu, wajah yang terang benderang begitu. Tadi dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam syairnya, sesungguhnya matahari itu bersinar karena ada sinarnya Rasulullah SAW. Matahari cuma menyantulkan sinarnya Rasulullah SAW. Rembulan dikala purnama, purnamanya rembulan itu dia memakai keindahan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Andai kata tidak diberi keindahan cahayamu wahai Rasul, rembulan itu tidak akan pernah indah dikala purnama. Matahari tidak akan mampu menyinarkan cahayanya. Wajah yang begitu terang cahayanya tapi tidak menyilaukan, kenapa di hari kiamat tidak bisa dilihat? Maka tanya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kok enggak bisa lihat? Heran tuh, begini kok enggak bisa lihat? Orang enggak buta, orangnya enggak tunanetra, enggak rabun, enggak macam-macam, kok enggak bisa lihat, kenapa? Beliau mengatakan, karena orangnya kikir. Orangnya pelit. Karena pelit dia enggak bisa lihat aku. Pelit bagaimana ya Rasulullah? Siapa yang engkau anggap pelit ya Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang enggak bisa lihat aku orang pelit. Orang pelit yang kumaksud adalah dia yang ketika disebutkan namaku, dia enggan bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dengar tentang Rasulullah kok enggak mau solawat, itu dianggap pelit sama Rasulullah. Dan itu tidak mau solawatnya, malesnya bersolawat, menyebabkan dia terhijab dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga enggak bisa lihat Rasulullah. Berarti makna sebaliknya, siapa yang rajin solawat, dia akan bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Siapa rajin solawat, dia akan bisa lihat Rasulullah SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengajarkan solawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Atau yang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
wa ala lisanina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, siapa yang rajin baca salawat ini maka terbuka karena ini salawat ini kunci, terbuka baginya pintu yang menyebabkan dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, saya penasaran kan, nanya sama Mbah Umar Tumbu, Mbah Umar Syahid, Mbah pernah ketemu Rasulullah SAW? Jawabannya, yuk tahu, pernah. Mbah Umar kan kalau ngomong enak gitu ya. Nanti caranya bagaimana? Beliau nggak mengatakan baca Yasin, khatamkan Al-Quran, enggak. Ya, untuk ketemu Rasulullah ini lain gitu ya. Ada khususiyah gitu. Seperti Rasul mengajarkan, kalau pengen hajat kabul apa? Ya salat hajat gitu. Ya salat hajat. Ini pengen ketemu Rasulullah, apa Mbah? Caranya bagaimana biar bisa lihat Rasulullah? Yo, maca selawat sing akeh. Baca selawat yang banyak. Berapa kali? Yo maca terus nganti ditemoni. Nek urung ditemoni aja mandek. Nah, ini yang kita tuh nggak mau gitu loh. Kita, saya udah 1 hari 100 sudah banyak. Padahal ulama mengatakan, dikatakan banyak bersolawat itu minimal 300 setiap hari. Itu minimal. Jadi kalau belum sampai angka 300 masih sedikit, tapi nggak bakhil nggak. Tapi masih sedikit. Kalau udah 300 itu sudah termasuk kategori banyak. Lah orang-orang dulu itu jalannya solawat, duduknya solawat. Makanya kita ingat Imam Jazuli, masih ingat kan kisah Imam Jazuli radhiyallahu taala anhu sampai ngarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu satu buku isinya cuma semua solawat. Oleh yang begitu-begitu dianggap ini khurafat, ini musyrik dan lain sebagainya, ya terserah yang menganggap. Imam Jazuli ketika ditanya, kenapa sampai mengarang Dalailul Khairat padahal dia ini seorang faqih, ahli tafsir, ahli fikih, kok ngarang buku solawat? Sepertinya itu buku solawat tuh enggak ilmiah gitu loh. Kalau ngarang dalil-dalil tentang sholat itu ilmiah, dalil-dalil tentang puasa itu ilmiah. Nah, kalau ngarang kumpulan solawat ini terus ilmiahnya apa? Masa seorang ulama kok nulis buku kumpulan solawat? Maka beliau menjelaskan, saya suatu hari lewat padang Sahara, bekal air saya habis. Kemudian ada sumur, ada timba, nggak ada talinya. Ya, ada timba nggak ada talinya. Maka saya cari tali. Di riwayat yang lain ada sumur nggak ada timbanya. Maka cari timba sama tali. Terserah riwayat yang mana. Intinya ada sumurnya, airnya ada, alat buat ngambilnya nggak ada. Maka cari muter nggak ketemu. Terus ada anak perempuan kecil, anak-anak balita. Masih di bawah 5 tahun, anak-anak itu. Anak-anak ini kemudian tanya sama Imam Jazuli, wahai bapak kok kelihatan kebingungan, kenapa? Nah ini saya butuh air, sumurnya ada, airnya ada, cuman timbanya nggak ada. Oh bapak butuh air, iya. Maka anak kecil ini jalan ke arah sumur tadi, kemudian melongok sedikit, sumurnya diludahin. Coba kalau yang praktek Anda dianggap kurang ajar nih. Oh ini orang sudah pengen minum tambah sumurnya diludahin. Jadi jangan dipraktekkan di rumah masing-masing. Jelas beda nanti hasilnya. Begitu diludahin, aneh yang terjadi, air itu naik. Gak pakai timba, jadi bukan cari timba, airnya itu dibuat naik. Lah Imam Jazuli kan kaget. Ini anak kecil ini kok sakti betul ini. Dia bisa membuat air sumur naik. Kita mau naikkan air sumur tuh butuh apa tuh? Jet pump, ya kan? Kita butuh macam-macam kan? Ada pompa tangan, kita butuh macam-macam. Ini enggak, diludahin naik. Kalau kira-kira jenengan yang ludahin tambah naik atau tambah amblek gitu? Silakan dipraktekkan kalau begitu ya, mengetes ya. Naik meluber. Terus anak ini ngomong, silakan bapak kalau mau minum, mau ambil buat bekal dan lain sebagainya. Anak ini mau pergi. Imam Jazuli jadi nggak tertarik sama minumnya, nggak tertarik. Maka ditanya, nak. Tunggu sebentar, ada apa Pak? Kamu tadi ini ngapain? Kok sampai air ini bisa naik? Apa yang kamu lakukan? Pak, bukan urusan Bapak. Urusan Bapak butuh air sudah ada, nggak usah banyak nanya apa yang saya lakukan. Jadi anak kecil ini ternyata lisannya tajam gitu ya. Memang min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu sabda Rasulullah sambil makna. Ciri-ciri orang Islam yang baik itu dia nggak mau ikut campur sesuatu yang bukan urusannya gitu. Nggak penting-penting tuh nggak usah diurusi. Nah, kalau kita kan enggak, yang bukan urusannya ya diurusi ya. Berarti kita ini Islamnya belum baik. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya maksa Imam Jazuli, enggak, pokoknya saya pengen tahu. Anak kecil ini nanya, lah bapak ini siapa toh kok maksa-maksa pengen tahu?
Saya Syekh Jazuli. Oh, Bapak, ulama yang terkenal di kota itu ternyata Bapak orangnya. Iya. Ya Allah Pak, cuman beginian aja kok Bapak nggak bisa toh Pak. Ini kalimatnya lebih menjengkelkan ya. Cuman beginian Bapak kok tidak bisa. Seperti dihantam Imam Jazuli, seperti dipukul gitu kan. Maka anak kecil tadi ngomong, "Yalah Pak, karena Bapak ini orang baik, sudah bantu Rasulullah dakwah, ngajar orang di sana sini, nuliskan ilmu Rasulullah. Saya mau kasih tahu rahasia saya." "Lah apa rahasiamu?" "Saya itu cuman tadi baca sholawat terus saya ludahin." Baca sholawat terus diludahkan. Terus akhirnya naik. "Loh kok bisa naik?" "Sebab saya itu tidak melangkahkan kaki dan tidak duduk, tidak berdiam, tidak bergerak, kecuali lisan saya selalu sholawat pada Rasulullah SAW." Ini pakai ilmunya Mbah Umar tadi. Ya waconan terus. Bacalah terus. Nah kalau kita bacanya terus atau jujur saja, jujur ya. Tadi ini di majelis maulid, majelis yang genah, majelis sholawat. Oh dijak sholawat, dicik mingkem kabeh gitu ya. Ini majelis sholawat. Ya apa misalnya ya, Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim. Cuman dengarkan temannya dok. Lisannya nggak mau gerak. Jangankan di jalan, jangankan di rumah, jangankan di luar. Ya, Allahumma sholli wa sallim. Mestinya semuanya coba tirukan. Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim Nah kalau maulid begini kan dia langsung wong don reda. Malaikat boncang di langit turun malaikat. Itu ada suara sholawat dari mana itu? Berdatangan. Tapi kalau sholawatnya Allahumma sholli wa sallim, satu orang yang baca, yang lain tidak baca ya ruginya luar biasa. Jelas? Nah, jadi jenengan pengen surga? Pengen lihat Rasulullah? Pengen. Caranya gampang atau susah? Gampang. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan asharan fil jinani muqima. Kalau saya lanjutkan, Ustadz Ali Maksum nanti tidak dipakai lagi karena kalah merdu sama saya. Jadi cukup sekian ya, cukup sekian. Jelas inti yang saya sampaikan? Apa intinya? Perbanyak sholawat. Jadikan itu senjata, pegangan ya. Jadikan pegangan. Nah kadang ada orang itu hadir di majelis sholawat tapi nggak sholawat. Nah, ini iman. Sudah bagus tapi iman. Yang lain dapat rezeki banyak, dia dapatnya cuma sedikit. Tapi alhamdulillah kok teman-teman yang ahli sholawat itu apian. Kalau dapat banyak nanti didum sama yang lain. Ya, tetap didum sama yang lain. Hadirin terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya semua mengucapkan jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Karena sudah mau datang ke sini. Saya mau absen dikit boleh? Dari yang jauh. Ada yang dari Jakarta di sini? Ada. Purwakarta? Tuh, Purwakarta ada. Bandung? Mungkin di luar sana ya. Yang dari Jogja? Oh, dari Bib gitu ya. Jogja. Yang dari dekat dulu deh. Solo. Solo. Banyak gitu kan. Yang dari Sragen. Coba teriak hadir gitu ya. Yang dari Sragen. Nah, ya. Dari Jogja. Dari Boyolali. Dari Bawen. Dari Ungaran. Semarang. Dari Demak. Jepara. Ini Demak Jepara ngumpul di sini ya. Ya, yang dari Karanganyar. Nah, dari Magetan 100 orang. Dari Magetan 100 orang nih, satu bis gitu kan. 2 bis. Oh iya 2 bis ya. Yang mimpin Laskar TNI. Ya. Teman kita dari TNI yang mimpin. Kemudian yang dari Sukarjo hadir. Yang dari Klaten hadir. Yang belum saya panggil. Ya.
Nanti kalau satu-satu ya rampungnya subuh. Artinya majelis ini mewakili Indonesia Raya, bukan cuma Solo Raya, mewakili Indonesia Raya. Teman-teman yang di YouTube protes, saya juga hadir, Beb, dari Hong Kong, dari Taiwan gitu kan, dari Singapura, ada juga yang lihat dari Malaysia, dari Jeddah, Madinah, Mekah. Banyak nih teman-teman kita yang juga lihat. Di Jawa Timur yang dengar saat ini juga banyak. Alhamdulillah. Ya, tuh saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mau pesan saja. Boleh? Pesan. Majelis seperti ini tolong diperbanyak. Yang model begini ya, diperbanyak. Entah jenengan mau baca Simtud Duror, mau baca Burda, mau baca Zanji, mau baca Syaraful Anam, mau baca Diba, itu diperbanyak. Kenapa? Itulah yang mendinginkan rumah kita masing-masing. Jadi kalau kita pengen hidupnya tentrem, ayem, ya udah baca ini sebanyak-banyaknya, rutin ya. Semoga ini manfaat. Mohon maaf, malam hari ini saya minta 1 Al-Fatihah untuk Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang wafatnya beberapa puluh tahun silam di bulan Rabiul Awal ya, tanggal 20 Rabiul Awal yang udah lewat. Kemudian untuk teman saya Adam Sutawijaya yang belum lama meninggal. Kemudian untuk beliau yang punya tanah ini yang kita beli ini ya, itu Umar bin Salim Al-Jaidi. Kemudian untuk seluruh orang yang titip doa kepada saya bagi keluarganya telah meninggal dunia, khususnya beliau-beliau yang membantu majelis ini ya, semuanya, entah itu dari keluarga saya, dari keluarga jenengan. 1 Fatihah ini semoga menjadikan kuburnya terang benderang dan semuanya berbahagia di alam sana. Terus menghadiahkan kepada kita pula rezeki yang Allah berikan kepada beliau-beliau juga kita diberi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Al-Fatihah untuk semua yang sedang sakit. Ya, khususnya suami dari bibi saya, Am Soleh, dan siapapun yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan sesegera mungkin dan tidak ada penyakit setelahnya. Yang lagi hamil, semoga segera melahirkan tepat waktunya. Ya, segera nanti lahirnya tepat waktunya, khususnya saudari Sri Sunarti, semoga sehat walafiat, nanti lahir anaknya soleh atau solihah, bisa bahagiakan orang tuanya selama-lamanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, Al-Fatihah semoga ya, Al-Fatihah semoga jenengan hatinya kecantol dengan majelis ini selama-lamanya. Dan majelis-majelis seperti ini selama-lamanya. Dan tidak pindah ke yang lain selama-lamanya. Al-Hadiniyah selama-lamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Duduk dulu. Ada sedikit hidangan. Moga-moga cukup berkah. Nah, kalau enggak cukup silahkan lihat saja beri temannya, sudah barokah. Ya. Ya, silakan lihat dari temannya, insya Allah barokah. Saya mewakili semua teman-teman minta maaf atas segala kekurangan ya. Kita belum bisa melayani dengan baik. Insya Allah nanti tahun depan jauh lebih baik. Amin Allahumma amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.